sifat-sifat logaritma merupakan materi yang harus dikuasai untuk menyelesaikan persamaan logaritma dan pertidaksamaan logaritma. Nah, sebelum masuk ke sifat-sifat bilangan logaritma, nah, harus diketahui dulu bahwa apa itu bilangan logaritma. Nah, sebetulnya logaritma itu adalah invers dari bilangan berpangkat. Atau kalau kita lihat di sini, jika A pangkat P sama dengan Y, gitu ya, A ini disebut dengan bilangan pokok atau basis, dan P disebut pangkat atau eksponennya. Nah, A pangkat P sama dengan Y. Maka invers dari bilangan berpangkat ini adalah ditulis. Nah, ini ditulis dan dibaca A log Y sama dengan P. Nah, kalau ini kita menentukan Y, maka kalau kita mau menentukan jawaban suatu soal, maka kita baca A pangkat P itu berapa hasilnya. Ya, A pangkat P berapa hasilnya. Kalau ini A pangkat berapa yang hasilnya adalah Y. Jadi cara kita membacanya, A pangkat P berapa hasilnya? Misalnya 2 pangkat 3, gitu ya. 2 pangkat 3 berapa? Maka jawabnya adalah 8. Nah, kalau di sini 2 log 8, artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Maka jawabnya adalah 3. Jadi kalau di sini kita menentukan hasil 8 tadi, kalau di sini menentukan pangkatnya, gitu ya. Nah, A ini dibaca bilang pokok. Kalau untuk bilang berpangkat, nah di sini A juga bilang pokok. Nah, sementara Y ini kalau dalam bilang logaritma dinamakan numerus. Nah, syarat numerus besar dari 0. Karena hasil dari bilang berpangkat ini misalnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat min 2 sama dengan 1/4. Jadi tidak akan ada hasilnya yang sama dengan 0 atau kecil dari 0. Sehingga numerus ini nanti syaratnya kalau kita mau menentukan 2 log 1/4 itu bisa. Tapi kalau 2 log negatif sekian, nah itu tidak ada. Jadi syarat bilangan numerus untuk materi ini adalah lebih besar dari 0. Nah, sifat-sifat ini digunakan apabila ya kalau kita menentukan, ya maksudnya di sini kalau seandainya di sini maksudnya 2 log 8 sama dengan berapa, gitu ya. Maka jawabnya adalah 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Maka 2 log 8 itu sama dengan 3. Jadi kebalikan dari yang tadi, 2 pangkat 3 kalau bilang berpangkat, 2 pangkat 3 berapa hasilnya, gitu ya. Nah, 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8. Nah, untuk logaritma 2 log 8 sama dengan berapa? Maka ketika kita menjawabnya 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Nah, jadi 2 pangkat 3. Jadi 2 log 8 sama dengan 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, sekarang kalau bilangannya seperti ini. 2 log 12. Nah, kalau seperti ini, ya 2 pangkat berapa yang hasilnya 12? Kita tahu 2 pangkat itu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2. Nah, hasilnya sudah jelas, ya tidak ada yang hasilnya 12. Nah, maka untuk menyelesaikan bentuk yang seperti ini, itulah gunanya kita menggunakan sifat-sifat operasi bilangan logaritma. Nah, untuk menentukan sifat-sifat operasi bilangan logaritma itu, ya ini ada syaratnya. A itu bilangan pokok, ya, B juga bilangan pokok. Syarat A itu adalah besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Artinya adalah A itu atau bilangan pokoknya itu, bilangan pokok logaritma ini maksudnya besar dari 0, kecil dari 1. Kemudian tidak sama dengan 1 artinya A itu besar dari 1. Jadi ada dua daerahnya, antara 0 dan 1 dan besar dari 1. Kemudian B juga seperti itu sebagai bilangan pokok nanti dalam sifat. B besar 0 dan B tidak sama dengan 1. Artinya B itu
antara 0 dan 1 dan besar dari 1, tapi tidak sama dengan 1 dan tidak sama dengan 0. Kemudian X dan Y nanti sebagai numerus. Nah, syarat numerus besar dari 0. Jadi X besar 0, Y besar dari 0. Maka sifat pertama yang harus diketahui itu adalah yang pertama A log A sama dengan, gitu ya. Artinya di sini adalah kalau sama bilangan pokok dengan numerus, maka hasilnya sama dengan. Jadi maksudnya ini A pangkat berapa yang hasilnya A? Maka jawabnya A pangkat 1. Atau kita bawa ke contoh 2 log 2. Gitu ya. 2 log 2. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Maka 1. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi cara mengingatnya nanti, kalau sama bilangan pokok dengan numerus, maka hasilnya 1. Bisa saja 2 log 2 sama dengan 1. 3 log 3 sama dengan 1. X log X sama dengan 1. Dan seterusnya. Kemudian sifat yang kedua, A log 1 sama dengan. Gitu ya. Maka jawabnya adalah A pangkat berapa yang hasilnya adalah 1. Bilangan yang hasilnya 1 ketika dipangkatkan dengan 0. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga nanti kalau kita bawa ke soalnya, kalau kita ambil bilangan pokoknya antara 0 dan 1, setengah log 1. Gitu ya, setengah log 1. Maka setengah pangkat berapa yang hasilnya 1? Maka setengah pangkat 0. Selanjutnya sifat yang ketiga, A pangkat M log X pangkat M. Nah, ini sama dengan, ya, sifatnya itu M per M A log X. Jadi kalau bilangan pokoknya dalam bentuk bilangan berpangkat, numerusnya juga dalam bentuk bilangan berpangkat, maka bisa kita rubah menjadi N per M A log X. Nah, apa contohnya? Misalnya seperti 4 log 16. Nah, kalau sekarang kita gunakan sifat. Kalau kita tentukan hasilnya ini adalah 4 pangkat berapa yang hasilnya 16, maka jawabnya adalah 2. Nah, sekarang kita gunakan sifat. Kita rubah bentuknya ke bentuk sifat ini. Kita jadikan bilangan berpangkat, bilangan pokoknya, ini juga jadi bilangan berpangkat. Bahwa 4 itu 2 pangkat 2 log 16 itu 2 pangkat 4. Berarti sama dengan, nah kita gunakan ini. A pangkat M log X pangkat N sama dengan M per M A log X. Berarti itu M per M, M-nya adalah 4 dan M-nya adalah 2. Berarti 4 per 2, 2 log 2. Nah, 2 log 2, 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Tentu 2 pangkat 1. Jadi ini 1, 4 dibagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Jadi 4 log 16 yang hasilnya 2, kalau digunakan sifat, nah hasilnya juga 2. Jadi bisa dikatakan bahwa A pangkat M log X pangkat M itu sama dengan M per M A log X. Selanjutnya yang keempat, A log X ditambah A log Y sama dengan A log X kali Y. Artinya di sini adalah kalau bilangan pokoknya sama, kemudian dijumlahkan, maka bisa ditulis menjadi A log XY. Sebetulnya ini inverse dari bilangan berpangkat, ya bentuknya A pangkat X kali A pangkat Y. Berarti A pangkat X tambah Y. Nah, ini bilangan logaritma ini ditambahkan, A log X ditambah A log Y sama dengan A log X kali Y. Nah, bisa kita lihatkan dalam soalnya, misalnya ya 2 log 4 ditambah
2 log 16 sama dengan. Nah, kalau kita selesaikan dengan cara biasa, 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 pangkat 2. Ditambah 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? 2 pangkat 4. Maka 2 tambah 4 hasilnya adalah 6. Nah, sekarang kita gunakan sifat A log X tambah A log Y itu sama dengan A log X kali Y. Artinya, kalau bilangan pokoknya sama, maka numerusnya dikali. Nah, ini bilangan pokoknya sama. 2, 2. Maka bisa kita tulis 2 log. Nah, 4 dikali 16. Nah, 4 kali 16 adalah 64. Berarti 2 log 64. Nah, berapa 2 log 64? Maka cara kita menjawabnya 2 pangkat berapa yang hasilnya 64? Yaitu 2 pangkat 6. Jadi di sini 6. Jadi bentuk yang di sebelah kiri ini bisa dirubah menjadi bentuk A log X kali Y. Selanjutnya sifat yang kelima, A log X dikurang A log Y sama dengan A log X per Y. Gitu ya. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, kemudian dikurang, maka bisa ditulis menjadi A log X per Y. Artinya ini adalah ya inverse dari bilangan berpangkat yang bentuknya A pangkat X dibagi A pangkat Y. Ya, A pangkat X dibagi A pangkat Y. Maka hasilnya adalah A pangkat X kurang Y. Yaitu untuk bilangan berpangkat. Nah, untuk bilangan logaritma ini A log X dikurang A log Y sama dengan A log X per Y. Nah, kita contohkan di soal, misalnya 2 log 8 dikurang 2 log 4 sama dengan. Nah, kalau kita selesaikan dengan cara biasa, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Maka jawabnya adalah 3. Dikurang 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 pangkat 2. Maka 3 dikurang 2 adalah 1. Nah, sekarang kita cobakan untuk memakai sifat. Bahwa bentuknya, bilangan pokoknya sudah sama, sama-sama 2. Berarti kita bisa menulisnya menjadi 2 log. Gitu ya. 2 log X, A log X dikurang A log Y sama dengan A log X per Y. Berarti A log X dikurang A log Y sama dengan A log X per Y. 8 per 4. Sama dengan 2 log 8 bagi 4 adalah 2. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Maka jawabnya adalah 1. Nah, itu ya untuk sifat yang kelima. Sifat yang keenam yang berlaku pada bilangan logaritma itu adalah A log X dikali X log Y. Nah, ini sama dengan A log Y. Jadi kalau dalam bentuk perkalian, A log X dikali A X log Y sama dengan A log C. Ini adalah inverse dari bentuk perkalian bilangan berpangkat. Yang asalnya adalah A pangkat X pangkat Y. Gitu ya. A pangkat X pangkat Y. Berarti A pangkat X kali Y. Nah, kalau kita lihat kan dalam bentuk soal, misalnya seperti ini. 2 log 4, 4 log 16. Sama dengan. Gitu ya. Jadi ini numerus sama bilangan pokok ya, untuk perkalian bilangan 2 buah logaritmanya sama. Nah, kalau kita selesaikan dengan cara biasa, 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Maka 2 pangkat 2 dikali 4 pangkat berapa yang hasilnya 16? 4 pangkat 2. Sehingga 2 kali 2 adalah 4. Nah, itu kita selesaikan dengan memakai aturan dasar. Sekarang ada nanti yang nggak bisa kita menggunakan cara seperti ini. Maka ada sifat yang bisa dipakai, yaitu A log X kali X log Y itu sama dengan A log Y. Nah, sekarang 2 log 4 kali 4 log 16. Berarti A-nya 2,
Ya. Jadi ketika di sini kita baca sifat A log X, X log Y. Berarti A log Y. Ya. A log X, X log Y. A log Y. Berarti 2 log 16. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Maka jawabnya 2 pangkat 4. Jadi sama. Selanjutnya sifat yang ketujuh, A log X bisa diganti bilang pokoknya dengan bentuk P log X dibagi P log A. Jadi A log X itu bisa dirubah, ini bilang pokoknya adalah A. Bisa dirubah bilang pokoknya jadi P, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan nanti di soal, bisa menjadi P log X dibagi P log A. Nah, contohnya adalah 2 log 16. Gitu ya. Bisa diganti menjadi, ya misalnya jangan di sini 2, 4 lah gitu ya. 4 log 16. Kalau kita tentukan hasilnya, maka ini jawabnya adalah 4 pangkat berapa yang hasilnya 16, maka jawabnya adalah 2. Jadi 4 log 16 sama dengan 2. Nah, sekarang kita rubah bilang pokoknya. Nah, kita rubah bilang pokoknya bahwa A log X itu sama dengan P log X. Nah, kita ambil yang lain, 2 log 16 dibagi. Kita ambil bilang pokoknya 2. Boleh 3, boleh 5, ya boleh berapa yang kita inginkan. Gitu ya. Jadi 2 log 16, jadi tadi A log X sama dengan P log X dibagi P log A. A-nya adalah 4. Nah, sama enggak 4 log 16 dengan 2 log 16 dibagi 2 log 4? Nah, tinggal kita selesaikan. 2 log 16, 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? 2 pangkat 4. Kemudian 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 pangkat 2. Jadi 4 dibagi 2, 2. Maka sama. Gitu ya. Jadi kita bisa merubah bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya 4 bisa diganti jadi 2. Tapi cara menggantinya seperti ini aturannya. Kalau bentuknya A log X, maka bisa dirubah jadi P log X dibagi P log A. Selanjutnya sifat yang ke-8. Nah, bentuknya A log X bisa diganti menjadi 1/X log A. Jadi A log X itu bisa dirubah menjadi, jadi bilangan pokok jadi numerus, numerus jadi bilangan pokok. Maka kalau kita lihat di soalnya, misalnya 4 log 16. Nah, kalau kita tentukan ini jawabnya adalah 2. Nah, sekarang kita gunakan sifat ini sama enggak gitu ya. 1 dibagi 16 log 4. Nah, kalau ini hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita selesaikan ini. Apakah hasilnya memang 2? Nah, berarti 16 pangkat berapa yang hasilnya 4? Maka 16 pangkat setengah. Atau akar dari 16 adalah 4. Maka kalau kita selesaikan di sini, 1 dibagi, ya, 16 pangkat berapa yang hasilnya 4? 16 pangkat setengah. Berarti 1 dibagi setengah adalah 2. Jadi kita bisa merubah bilangan pokok jadi numerus dan numerus jadi bilangan pokok. Ya, sifat selanjutnya yang harus diketahui itu adalah A pangkat M pangkat A pangkat N log X. Gitu ya. Jadi bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya berbentuk bilangan berpangkat. Jadi bilangan pokoknya A. Dipangkatkan dengan bilangan logaritma yang bilangan pokoknya A pangkat M. Maka sama dengan X pangkat M per N. Nah, kita contohkan di soalnya. Misalnya 2 pangkat 2 gitu ya,
atau 2 pangkat 4. Pangkat 2 pangkat 2 log 16. Nah itu. Jadi A pangkat M pangkat A pangkat N log 16. Maka jawabannya seharusnya adalah 16 pangkat 4/2. Ya, menurut sifat. AX pangkat M per N. Berarti 4/2. Maka sama dengan 16 pangkat 2. Nah, sekarang kita selesaikan yang sebelah sini sama gitu ya. Sama enggak dengan kalau kita pakai sifat? Nah, kalau kita selesaikan 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan, nah ini, 2 pangkat 2, 4. 4 pangkat berapa yang hasilnya 16? 4 pangkat berapa yang hasilnya 16? Maka 4 pangkat 2. Sehingga ini kalau dibuat 2 pangkat 4 pangkat 2. Berarti ya ini ya 2 pangkat 4 pangkat 2. Ini hasilnya adalah 2 pangkat 8. Nah, sementara ini 16 pangkat 2. Kita jadikan bilang pokoknya 2 pangkat 4 pangkat 2. Ya, 16 itu 2 pangkat 4 dipangkatkan 2. Berarti 2 pangkat 8. Jadi, kita bisa menggunakan kalau seperti ini bentuknya, maka A pangkat N pangkat A pangkat N log X. Sama dengan X pangkat N per N. Jadi, ketika nanti di soal, ya, kalau kita temukan bentuk susunannya, maka kita baca menurut sifat. Misalnya ini nih, kita mau menyelesaikan 2 log 4 kali 4 log 16 sama dengan apa? Maka kita baca sifat di sini. Berarti ini sifatnya A log X dikali X log Y. Maka hasilnya adalah A log Y. Nah, seperti itu ya. Yang harus ya, itu yang harus diketahui sehingga mudah menyelesaikan persamaan logaritma dan pertidaksamaan logaritma.